Halo semua, perkenalkan nama saya Anna Pusparatrigis dengan NIM 2004075020042 dari kelas M02. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi singkat mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada poin A, sejarah kurikulum di Indonesia. Jadi yang pertama itu kurikulum 1947 atau Rencana Pembelajaran 1947. Orientasi Rencana Pembelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pembelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952. Ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri khas kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Keempat, kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kelima, kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Kedelapan, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Kesembilan, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Poin B, pengertian kurikulum dan model pengembangan kurikulum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Dirumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, materi atau isi, bahan pelajaran, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Poin C, model pengembangan konsep kurikulum di Indonesia. Ada 3 konsep tentang kurikulum, yaitu 1. Kurikulum sebagai substansi. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. 2. Kurikulum sebagai sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. 3. Kurikulum sebagai bidang studi. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Poin D, tingkat pengembangan kurikulum di Indonesia. Pada dasarnya, tingkat pengembangan kurikulum di Indonesia itu terdiri dari 4 tingkatan, yaitu 1. Pengembangan kurikulum tingkat nasional. Artinya, yang dibahas dalam lingkup nasional meliputi jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional. 2. Pengembangan kurikulum tingkat lembaga masih bersifat umum. Ada 3 kegiatan di dalamnya, yaitu perumusan tujuan instruksional, penetapan isi dan struktur program, penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. 3. Perkembangan kurikulum tingkat bidang studi. Tahap ini dimaksudkan untuk mencatat tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi yang dicapai selama program itu diajarkan. 4. Pengembangan tingkat pengajaran di kelas. Tahap ini merupakan tahap kewenangan guru untuk mengembangkan pengajaran di kelas. Poin E, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. 1. Perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari pengembang ilmu pendidikan dan keguruan atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Kedua, masyarakat sebagai bagian dari agen masyarakat. Sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat homogen atau heterogen, masyarakat kota atau desa, petani, pedagang, atau pegawai, dan sebagainya. 3. Sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa dalam masyarakat, nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Adapun menurut Suetopo dan Suemanto, faktor yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum yaitu 1. Bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. 2. Perkembangan IPTEK yang pesat sekali. Dan yang ketiga, pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Nah, itulah tadi pemaparan singkat dari saya mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih.